muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Ini ada bab yang mengatakan kitab Akhlaqun Nisa, wahai perempuan-perempuan, ya. 70% kalian ini yang mencetak anak-anak kalian menjadi baik ataupun tidak. 70% kehidupan anak-anak kita tergantung kepada ibunya, ya. Sisanya baru terhadap ayahnya, karena ayah ini jarang dengan anak. Ayah ini jarang dengan anak. Maka dikatakan dalam kitab ini muru auladakum. Nabi Muhammad mengatakan perintahlah anak-anak kalian bis salati, untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka saat itu umur 7 tahun. Wa adribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, dan pukul mereka, kasih rotan mereka kalau mereka enggak mau salat saat mereka di umur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji'i, kalau anak itu sudah umur 10 tahun, pisahin tidurnya, jangan bareng lagi sama orang tuanya, ya, jangan ngumpul lagi sama orang tuanya. Kenapa? Karena nanti kalau satu tempat tidur, satu kamar, ya, sama ayah dan ibunya, khawatir merekam suatu hal yang buruk. Makanya mudah-mudahan kalau punya rumah kamarnya jangan satu, ya. Mudah-mudahan dikasih lebih rezeki oleh Allah, punya rumah kamarnya ada 12. Anaknya berarti banyak, ya kan? Kamar 12, ya kan? Insyaallah, satu anak, dua anak, tiga anak, 4, 5, ya kan? Ada saudara ngumpul, enak kumpul barang-barang, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Buka pesantren datu sekalian. Ya, jadi ajari mereka. Haditsul Hasan rawahu Abu Dawud bi isnadil Hasan wa an Abdullah bin Qard radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat sairu amali. Dikatakan awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali nanti bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang bakal dihitung apa? As-shalah, yaitu salat. Fa in saluhat saluha sairul amali. Kalau misalkan bagus salatnya, saluha sairu amali, akan baik semua amal-amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya buruk, maka buruk juga, ya, semua salatnya, semua amalnya. Nah, ini juga penting buat laki-laki, ya, untuk suami istri. Ini ilmu, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan fi farjiha aw imra'atan fi dhuburiha aw kahinan faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Nabi Muhammad mengatakan, wahai suami istri, dengarkan. Siapa orang suami datang kepada istri yang sedang haid, istrinya lagi haid, didatengin, atau awimra'atin fi duburiha, atau ngedatangin perempuan istrinya lewat dubur, lubang belakang, apa kata Nabi Muhammad? Faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Aku sudah lepas tangan. Artinya gak usah ngaku sebagai umat Nabi Muhammad lagi. Gak usah ngaku lagi, gak usah ikut-ikutan lagi tentang ajaran yang Nabi Muhammad turunkan kepada beliau. Jadi, ya, kalau perempuan lagi haid, yang laki-laki sabar, masih banyak jalan menuju Roma, ya, masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan menuju Binong,
Jawan koroma ya, itu kan, hati ya. Yang perempuan juga, yang laki-laki juga belajar ilmu haid. Maaf nih, maaf. Kadang-kadang istri kita nggak tahu apa itu darah haid, apa itu darah istihadhah, haid itu warnanya apa, ada berapa model warna yang ada seorang perempuan yang keluar daripada farjnya. Kadang-kadang nggak tahu tuh. Akhirnya dampaknya apa? Akhirnya apa? Ayo main habak. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi jangan asal mendatangi, ya kan? Yang perempuan juga tolong belajar, ya, belajar tentang hal tersebut. Makanya nanti tanggal 24 itu pembukaan pengajian Ahbabuz Zahra serta Maulid khusus perempuan. Yang datang perempuan, laki-laki boleh datang tapi nggak boleh kelihatan bentuk tubuhnya kayak laki-laki. Pakai cadar itu. Khusus tanggal 24 ya, tanggal 23 vaksinasi kedua kan, tanggal 24 itu khusus perempuan, hari Ahad pagi jam 9 ya. Habis itu selepas itu baru itu pengajian. Di pengajian itu mingguannya nanti diajarkan tentang yang namanya haid. Yang ajar siapa? Habib. Kadang-kadang pintaran Habib daripada yang perempuan. Padahal Habib nggak pernah haid seumur hidup. Loh, Imam Syafi'i istrinya ratusan. Buat meneliti tentang, tapi lu jangan bilang Habib ada istrinya ratusan juga. Kalau pondok bikin statement lagi lo. Hanya dari 4 madhab yang paling kuat pendapat tentang haid ya madhab Imam Syafi'i. Nah, nanti diajarkan tuh, tapi khusus perempuan. Dia harus paham nih tanggal berapa istri kita haid, sucinya tanggal berapa. Antara kedua haid ini ada orang perempuan yang satu bulannya itu 2 kali haid. Ada juga perempuan yang nggak pernah haid. Kalau perempuan nggak pernah haid, hati-hati, itu penyakit namanya. Karena haid itu darah kotor, ya kan, darah kotor. Kemudian tanggal berapa tuh suci di antara kedua haid, ya kan, haid yang pertama, haid yang kedua, nyampe nggak 15 hari. Kalau nggak nyampe mungkin tuh darah yang lain. Warna darahnya apa? Bukan merah doang. Bib udah pink bib, darahnya boleh murim sedikit bib. Kagak kuat Habib, kagak kuat, tuh jepit pakai pintu. Sabar. Belum ntar agak kuning berubah. Nah, itu harus paham, ya kan? Paham ilmunya. Jangan sampai, karena setiap ada perbuatan pasti ada dampak, ya. Takutnya nanti anaknya belang, bisa kena baros, ya kan? Lalu kira bohong apa? Dilarang seorang laki-laki, ya, dilarang seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan yang lagi haid. Di antara efek dampaknya nanti anaknya bisa lahir dalam keadaan baros, belang. Nggak percaya? Lu buktiin sendiri. Yang udah nikah, lu buktiin aja sendiri. Lu mau punya anak belang gitu? Mending kalau kayak lu kepanasan, ya kan, putih sama hitam. Nah, ini belang beda, bukan panuan juga. Jangan, ya, jangan mendatangi istri ketika lagi dalam keadaan haid. Sabar, apalagi ngedatangin lewat belakang. Jangan. Ente mau ngapain aja bebas, silakan. Ente mau ngapain aja, suami belum nikah ya? Ya Allah, kasihan banget. Sedih banget kalau ngajar begitu depan anak-anak yang belum nikah, anak-anak kecil, ya Allah. Jelek. Ini masuk kategori belajar tapi nggak diamali, kan repot, ya? Repot, amalin sama siapa? Gedebong pisang, ya kan? Amalin gedebong pisang, amalin. Ya Allah,
dapat jodoh dah. Kasihan banget. Miskin kata Nabi Muhammad. Man la zaujatalah. Kasihan laki-laki yang enggak punya istri. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad. Sedih, kasihan. Siapa mereka? Laki-laki yang enggak punya istri. Yang lebih kasihan lagi, laki-laki yang takut istri. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai jadi laki-laki ngomongnya gede depan bini, takut. Hati-hati. Mana? Bentar lagi kaji kampung. Biasa pulang jam 11, ini belum pulang. Ya Habib pengajian lagi panjang ini. Pulang sekarang, iya. Udah pengajian malam minggu udah dibuka ya kan, pulang malam kan. Mana ngaji malam minggu? Nah. Pulang ke rumah. Kadang-kadang isi zaman sekarang kan, copotin bajunya segala macam. Besok dipakein apa tuh? Apa namanya? Buat digantungin tuh, buat cuci piring segala macam. Masak? Aplak? Ya celemek itulah, apalah nggak ngerti lah. Terus tuh, saya kasihan liat suami-suami yang cuci piring, ngepel, masak, bininya main Instagram, ya. Saya kasih tahu, dengerin. Kalau ente dapat bini model begitu, besok nikah lagi. Terus lu ngapain nikahin dia kalau dia kerjaannya main media sosial doang? Saya kalau pulang ke rumah capek, istri begitu sampai ketiduran. Suami yang megang handphone sampai jawabin pertanyaan di Instagram. Ya lu motongin kuku bini ya. Jadi kagak mau gue punya bini begitu. Kalau punya begitu, kawin lagi. Nambah. Ketemu begitu lagi, nambah lagi. Jangan dibikin susah hidup. Ya kan? Jangan ngomong kalau masih takut bini. Jangan ya, saya sudah jelaskan dari kemarin tuh yang perempuan juga, yang istri-istri. Mudah-mudahan istri-istri yang hadir istri soleha ya. Yang soleha nggak banyak ya, 3 kuncinya: tidak meminta, tidak menuntut, tidak marah. Jangan marah sama suami. Suami pulang malam, mungkin bahasanya enak lah, simpel. Kayak saya punya istri di rumah, suamiku sayang, di luar terserah abang tercinta. Enak kan kalau punya bini begitu. Saya belum pernah istri saya berani nelpon saya kalau saya ada di luar, kecuali kalau urusan anak sakit. Ya, anak sakit atau mungkin ibu umi saya telepon saya nggak nyambung, nelpon bini bawa nelpon saya. Selebihnya kapan pulang belum pernah. Ya kan, makanya jangan sampai ya. Kasihan kalau sampai kalian jadi suami yang kengkang sama bini. Belum umur 30 tahun udah kena stroke nanti akhirnya. Penyakit, ada stroke, ada jantung, ada. Mending kalau mikirin buat agama ya kan, mikirin mondok, ya kan, bangunin pondok, enak. Mikirin apa? Mikirin diteror sama bini. Pulang malam dikit udah was-was. Ya Allah, apa ini? Hanya belajar dulu sebelum nikah sama Habib. Ya, biar paham bagaimana cara menjinakkan bini kita. Harus paham ya. Karena wanita itu tidak bisa ditebak. Wanita tidak bisa ditebak, susah ditebak. Yang paling sulit itu menebak seorang wanita. Kenapa? Karena seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan itu diciptakan tulang rusuk. Coba ente lihat, tulang rusuk ada yang lurus apa bengkok?
Ente cari tulang rusuk apa mu? Rusuk kambing, kuda, kebo, nggak ada yang lurus. Makanya perempuan itu sifatnya bengkok, nggak pernah lurus. Perempuan itu sifat pikirannya bengkok, nggak pernah lurus. Tulang rusuk, saya mau tanya, bengkok. Kalau dipaksain lurus, apa? Didiemin, makin bengkok. Caranya gimana? Sama perempuan. Sifat wanita kalau dipaksakan sesuai keinginan kita harus, maka akan patah. Dia akan marah, dia akan ini. Jangan belagu pulang ke sini. Hei lo, apa-apa lo ngatur-ngatur gua? Lo dibaikin pelotot takut lo. Hati lo, jangan sok-sokan. Ada triknya, ya kan? Kalau perempuan didiamkan. Kalau kita semakin mengikuti kemauan perempuan terus-terusan, makin jadi nanti dia. Semakin semaunya dia, semakin seenaknya dia. Makanya jadilah seorang laki-laki yang bisa menarik ulur kemauan seorang perempuan. Ada saatnya kalau kalian tegas pada perempuan, itu membuat hatinya patah, ajak keluar untuk menghibur, ajak makan di luar, beliin barang perhiasan. Ini perhiasan gak pernah dibeliin, yang ada ngejual perhiasan ini. Saat terima nikahnya dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin 7 gram dibayar tunai, 2 bulan nikah dijual. Bukannya nambah malah ngejual. Ganti yang baru, apa ya bininya? Satu aja kagak berani. Mudah-mudahan dikasih nikmat Allah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan istri-istri kita dijadikan istri-istri yang salehah, qanaah, dan juga sabirah, sabar, qanaah, takwa pada Allah, nurut sama Allah, nurut sama suami, dan semakin takut kepada Allah lewat keridhaan suaminya. Mudah-mudahan Allah berikan kita anak-anak yang saleh.